Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Kita mengucapkan dulu. Masih ingat ya? Masih? Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Hes Fajira? Vokasi kuat. Menguatkan Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas Mbak Bunga ada hari ini? Ada. Oke, silakan disiapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Oke. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Oke, saya akan cek. Amanda Devina, Aprilia, Aprilia Yunitasari, Aulia Husna, Septi, Silvina, Siska, Tiara, Yeni, Faiz. Oke, dari 35 siswa yang tidak hadir 4. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Silakan bukunya di Siska. Saya akan tampilkan slide buat kalian. Oke, hari ini bawa buku paket semua. Ada yang tidak bawa? Oke, bawa semua ya. Minggu lalu kita sampai apa pelajarannya? Masih ingat? Tentang apa? Oke, itu bab berapa? Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan di bab 3. Ya, silakan kalian buka bab 3. Halaman berapa? Halaman 49. Tentang melakukan penerimaan anggaran dengan baik. Nah, Ibu mau tanya, apa itu penerimaan anggaran? Oke, salah satu Mbak Bunga. Apa Mbak Bunga? Penerimaan anggaran merupakan suatu bentuk penerimaan yang berisi pemasukan-pemasukan, baik pemasukan untuk daerah, negara maupun swasta atau perusahaan swasta. Ya, yang namanya penerimaan itu adalah pendapatan, baik yang didapat dari negara, daerah maupun swasta ya. Hari ini kita akan pelajari tentang penerimaan anggaran itu. Ada 4 hal di dalam bab 3 ini yang perlu kalian pahami. Bisa dilihat bagannya halaman berapa? Halaman 50 ya. Itu ada 4 hal. Apa saja silakan dibaca Mas Pedro. 4 hal. Pengertian penerimaan anggaran, bentuk-bentuk penerimaan anggaran, menuju penerimaan anggaran, penetapan penerimaan anggaran pada perusahaan. Ya, ada 4 hal. Dan hari ini Ibu akan ajarkan kalian tentang hal yang pertama, yaitu terkait dengan penerimaan. Nah, ini tadi ya yang telah disampaikan teman kalian. Penerimaan anggaran itu terkait dengan pendapatan, baik itu pendapatan negara, daerah maupun swasta. Nah, bentuk-bentuk anggaran itu ada 2. Ada apa saja? Penerimaan negara dan penerimaan daerah ya. Nah, sumber keuangan negara. Nah, negara itu dapat uangnya dari mana saja? Pajak.
Oke, pajak. Apa yang kalian ketahui tentang pajak? Oke, Mbak Siska, ya, pajak ya, kawan telah tadi ketahui tentang pajak. Contoh-contoh pajak apa yang kamu ketahui? Pajak tanah. Terus Mbak Mila, pajak apa? Pajak bumi. Mas Rohman? Pajak listrik. Ada? Ada pajak listrik? Ada enggak? Enggak ada ya. Listrik itu bukan pajak ya. Yang namanya pajak itu ada pajak penambahan penghasilan, ada pajak bumi dan bangunan. Tadi yang disebutkan teman kalian, pajak tanah itu masuknya pajak bumi dan bangunan. Kalian kalau makan di restoran, ada yang pernah makan di restoran? Gak pernah? Makannya di kantin? Oh, di GGS. Ada yang pernah makan di suatu, kalau restoran kan terlalu tinggi, di kafe? Ada yang pernah makan di kafe? Ada? Harganya itu mahal atau murah? Kenapa bisa mahal? Ada pajaknya ya. Kalian bikin kopi di rumah, beli satu saset 2.500 ya. Kalau beli di kafe jadi berapa? Jadi 2 sampai 10 kali lipat bisa jadi ya. Karena apa? Mereka harus membayar pajak ya. Pernah belanja di supermarket? Nah, itu ada pajaknya juga enggak? Ada. Enak belanja di supermarket apa di warung-warung kecil? Kenapa? Ada pajaknya. Karena lebih murah ya. Tapi kita sebagai warga Indonesia itu harus taat membayar pajak ya. Orang tua kalian punya kendaraan, punya rumah, punya tanah, itu pasti mereka membayar pajak. Nah, selanjutnya sumber keuangan negara dari luar negeri. Ibarat baru lapisan luarnya ya. Kalian di buku itu ada keterangannya, dijelaskan dengan detail, kalian bisa pelajari. Nah, setelah ini nanti ibu akan bentuk kalian kelompok. Hari ini yang masuk tadi berapa? 31 ya. Karena 4 yang tidak berangkat, jadi 31. Nanti silakan membentuk kelompok, satu kelompoknya 6 anggota, 6 sampai 7, berarti nanti ada 5 kelompok. Nah, tugas kalian, nih perhatikan di depan ya. Tugas kalian adalah membuat mind mapping. Tahu itu mind mapping? Apa? Peta konsep, ya benar. Nah, karena ibu tadi menjelaskan baru pengantarnya, biar kalian lebih memahami terkait dengan penerimaan anggaran yang baik, silakan nanti kalian membentuk kelompok, kemudian buat mind mapping terkait materi yang kita bahas hari ini. Setelah itu, nanti kalian akan diskusikan dengan kelompok kalian dan nanti akan presentasi di depan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Iya. Jadi tujuan LKPD hari ini itu kalian selain meningkatkan literasi, karena kalian harus baca untuk membuat peta konsep tersebut, kalian akan mengkomunikasikan dengan teman kalian dan akan mempresentasikan. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Iya. Oke, kelompoknya sama seperti minggu lalu. Silakan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Meja kursi silakan digeser. Oke, sudah berkelompok kelompoknya masing-masing.
Oke, silakan ketua kelompok maju ke depan, ambil ini, sudah ada kertas yang ibu sediakan. Oke, silakan ketua kelompoknya ke depan, ambil satu kertas. Nah, tugas kalian adalah mind mapping. Di depan ada contohnya ya. Tapi yang kalian buat tidak harus seperti yang ada di depan. Kalian boleh browsing, cari dengan tipe yang sangat menarik ya, yang menurut kalian menarik. Kemudian buat dengan sekreatif kalian, nanti dipresentasikan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, sudah selesai semua? Sudah berikan yang terbaik? Oke, silakan nanti satu persatu mempresentasikan hasil mind mapping yang telah kalian buat, ya. Nanti ketika salah satu kelompok mempresentasikan, yang lain memperhatikan, ya. Silakan yang pertama dari kelompoknya Devi. Dari kelompoknya siapa? Sawah. Ya, silakan kelompoknya Sawah bisa depan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil kelompok kami. Kelompok kami mengenai penerimaan anggaran. Kami yang beranggotakan saya, Salwa Salsabila, saya Tira Devi Alfa, saya Yudi Nurmawati, saya Siti Nurmawati, saya Siska Tisna Dewi, saya Wiken Mendiani. Nah, untuk pengertian penerimaan anggaran sendiri yaitu suatu bentuk penerimaan yang berisi pemasukan-pemasukan, baik pemasukan untuk daerah, negara maupun swasta atau perusahaan swasta. Bentuk-bentuk penerimaan anggaran yaitu meliputi penerimaan negara dan penerimaan anggaran daerah. Sumber keuangan negara dari dalam negeri berasal dari pajak, percetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah, hibah, denda dan sita, cukai, retribusi, penyelenggaraan undian berhadiah. Sumber keuangan negara dari luar negeri berasal dari pinjaman logam dan pinjaman proyek. Penerimaan anggaran daerah berasal dari penerimaan daerah dan penerimaan dari pusat. Penerimaan anggaran perusahaan meliputi dana sendiri dan dana pinjaman. Bentuk-bentuk dana pinjaman perusahaan di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama ada kredit usaha, yang kedua ada KTA, yang ketiga ada kredit BPR, yang keempat ada leasing, yang kelima ada bayar penggadaian, yang keenam ada koperasi, yang ketujuh ada pinjaman BUMN, yang kedelapan ada pinjaman apartemen. Prosedur penerimaan anggaran yang pertama
Bentuk penerimaan kas harus masuk ke perusahaan dan harus disetorkan ke bank setiap harinya. Yang ketiga, petugas penerima kas tidak merapat sebagai pelaksana penentuan penerimaan kas. Yang terakhir, fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas harus dilaksanakan secara terpisah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Luar biasa sekali ya presentasi dari kelompok Salwa ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Mind mapping yang kalian buat pun juga sudah sangat menarik dan sangat kreatif ya. Jadi melalui mind mapping ini harapannya kalian bisa memahami materi apa? Penerimaan anggaran yang baik. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak? Kita dapat simpulkan hari ini tadi kita belajar tentang apa? Apa saja di dalamnya? Ya, jadi ada beberapa hal yang kalian pelajari, yaitu tentang bentuk-bentuk sampai dengan sumber-sumber penerimaan anggaran. Gitu ya, paham? Oke, untuk minggu yang akan datang, pertemuan berikutnya kita akan belajar bab berikutnya, yaitu bab apa? Laporan keuangan. Nah, itu nanti di rumah bisa kalian baca, bisa kalian pelajari, sehingga minggu depan kita bisa membahas untuk berikutnya, gitu ya? Ya. Oke. Silakan kursinya dikembalikan. Setelah ini Ibu ada ice breaking sebelum Ibu tutup. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Mas Rahman kenapa berdua di belakang? Ya, pindah ke depan satu. Ayo pindah ke depan. Yang laki-laki bajunya yang masih dikeluarkan silakan dimasukkan. Ya, biar ganteng loh ya. Kalian kan laki-laki harus ganteng ya. Oke, sebelum kita untuk pembelajaran hari ini, saya ada ice breaking ya, biar kalian tuh semangat pulangnya nanti bahagia. Tahu gerakan tirek? Oke, siap ya? Silakan kalian gerakan dengan semangat ya. Oke, mulai. Kecil kalau mengaum. Ayo ulangi lagi. Kecil kalau mengaum. Yang lain langsung mundur. Itu namanya. Oke, udah ya. Tepuk tangan buat kalian. Oke ya, sekedar ice breaking ya. Kalau adik-adik di depan contohnya sangat bahagia ya. Semoga kalian tetap bahagia nantinya dimanapun berada ya. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, silakan dicek kanan kirinya yang masih ada sampah, silakan diambil. Oke, bukunya bisa dirapikan.
ada yang tertinggal? Oke, sudah. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap, siap. Juga menurut kepercayaannya masing-masing, mulai. Selesai. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, hati-hati di jalan. SMK Bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat. Neswa Jira Vokasi kuat. Menguatkan Indonesia. Oke, selamat pulang, hati-hati di jalan. Siap, Bu. Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.